Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolezi Kriaksa dengan NIM F1D3240042. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Excel dengan rumus-rumus yang sudah saya pelajari. Di sini saya akan terdapat ada 8 rumus yang ingin eh, saya berikan. Yang pertama itu ada rumus sum, average, if, rank, count, max, min, sum if, dan terakhir ada count if. Di sini saya sudah membuat data dengan ada lima karyawan. Di sini kita berasumsi kalau karyawan ini sedang masa percobaan bekerja selama 3 bulan. Nah, jadi saya sudah membuat data yaitu data dari omset bulan pertama, omset bulan kedua, dan omset bulan ketiga. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung nih total omset, rata-rata omset, status dan peringkat. Untuk menghitung total omset, kita bisa menggunakan rumus sum. Nah, rumus sum ini yaitu kita tinggal bikin sama dengan sum buka kurung. Nah, kita akan menjumlahkan nih omset bulan satu, omset bulan 2, dan omset bulan 3. Tinggal kita tarik. Baru kita kasih tutup kurung. Nah, enter. Nah, dapat nih omset si Matfu yaitu 25 juta. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, setelah kita mendapat total omset, lalu kita akan menghitung nih rata-rata omset. Untuk menghitung rata-rata omset, kita bisa menggunakan rumus average. Kita bikin sama dengan average, buka kurung. Nah, untuk menghitung rata-rata, kan kita ingin menghitung rata-rata nih omset bulan satu, omset bulan 2, dan omset bulan 3. Nah, kita tarik nih dari bulan satu sampai bulan 3. Baru kita kurung. Nah, udah ada nih rata-rata si Matfu yaitu 8,333,333. Lalu tinggal kita tarik. Nah, udah dapat nih total omset sama rata-ratanya. Selanjutnya kita akan membuat status nih eh, yaitu dengan menggunakan rumus if. Menggunakan rumus if itu sebelumnya rumus if itu adalah ketika kita ingin menghasilkan atau membuat sesuatu berdasarkan kriteria apa yang kita mau. Misalnya nih kita mau karyawan dengan omset yang lebih dari 30 juta itu lulus. Atau sebaliknya di karyawan dengan omset di bawah 30 juta itu kita bikin tidak lulus atau gagal. Contohnya nih, if buka kurung. Nah, kita akan mencari status si Matfu ini yaitu F2 lebih dari 30 juta. Nah, kita kasih koma, lalu tanda petik. Tanda petik ini jika kita membuat data dengan huruf bukan angka. Jadi setiap ada eh, huruf kita harus menggunakan tanda petik. Yaitu misalnya lebih dari 30 juta itu lulus. Nah, kasih titik tanda petik lagi. Baru kita koma lagi. Nah, untuk value ilfels ini eh, kebalikannya. Misalnya kita kita ingin di bawah 30 juta itu tidak lulus atau eh, gagal. Jangan lupa tanda petiknya jangan tinggal. Baru kurung. Baru enter. Nah, dapat nih si Makku gagal. Kenapa gagal? Karena omset dari Makku ini tidak sampai 30 juta atau di bawah 30 juta. Makanya statusnya gagal. Baru kita tarik lagi ke bawah. Nah, jadi udah didapat nih ada yang lulus tuh cuma 2 orang, ada si Jusi sama si Jua. Nah, 3 orang lagi yaitu gagal karena omsetnya di bawah 30 juta, yaitu ada si Sofia, Jamila, sama si Matku. Terus untuk mencari peringkat, peringkat ini kita akan menghitung dari peringkat 1 sampai peringkat 5 nih. Nah, untuk menghitung peringkat kita kan biasa bisa menggunakan rumus rank yaitu sama dengan rank buka kurung. Nah, kita kan akan menghitung nih eh, peringkat dari si Matku ini. Jadi peringkat dari Matku ini kita lihat dari eh, yaitu dari sini, dari total omset, baru koma. Nah, kita akan membandingkan eh, 25 juta ini sama kelima data ini. Nah, dari eh, ada kita akan membandingkan dari si Matfu, Juha, Jamila, Sofia, dan Yusi. Nah, jangan lupa klik F4 agar datanya tidak tercopy. Baru tutup kurung. Nah, dapat nih si Matfu ini berada di peringkat 4 dari ke bawah. Nah, dapat nih ternyata peringkat satunya itu ada si Yusi,
peringkat 2 ada si Juha, peringkat ketiga ada Sophia, peringkat keempat ada si Matfu, dan peringkat terakhir ada Jamila. Nah, selesai nih, udah selesai nih empat rumus dari kita: total omset, rata-rata omset, status, dan peringkat. Udah dapat nih. Nah, setelah itu kita akan menghitung ada berapa banyak karyawan atau karyawati. Untuk menghitungnya itu kita bisa menggunakan rumus rumus count. Kita masukin aja count, buka kurung. Nah, kita kan misalnya kita menghitung dari angka nih. Nah, misalnya kita menghitung karyawan dari total omset tarik. Nah, kurung baru enter. Eh, kita masukkan lagi count, buka kurung, baru total omset. Nah, nah, koma, kita akan menghitung dari total omset. Nah, baru tutup kurung. Jadi, nah ada 5. Itu kalau em, kita menghitungnya dari angka. Kalau untuk kita, misalnya kita ingin menghitung dari ini nih, dari huruf nih. Nah, kalau untuk menghitung dari huruf, kita bisa menggunakan rumus count A. Nah, count A tambah dengan count A, baru buka kurung. Kita akan menghitungnya berdasarkan jenis kelamin dulu, baru kita kasih koma. Nah, kalau kita ingin kan kita ingin menghitung dari jumlah karyawan dari huruf nih. Nah, kita masukin aja yang dari sini. Baru enter. Nah, sama dengan count value satu yaitu ini L atau P, koma value 2 ini. Nah, kurung dulu pula. Maaf, terjadi kesalahan. Jadi kita akan untuk mencari banyak kalkulasi ini kita bisa menggunakan rumus count. Nah, value satu yaitu kita hitung dari total omset. Eh, sebentar, sebelumnya kita akan menghitung berdasarkan ini dulu, L, LP atau jenis kelamin, koma, baru kita masukin dari total omset, baru enter. Nah, udah dapat nih. Ternyata banyaknya karyawan sama karyawati itu ada 5 orang. Selanjutnya kita akan menghitung omset paling rendah dari semua ini nih. Omset paling rendah dari semua ini. Untuk menghitung yang paling rendah kita bisa menggunakan rumus max. Kita masukin aja eh, sama dengan max, buka kurung. Kita masuk ini omset paling tinggi, total omset yang paling tinggi. Nah, baru tutup kurung enter. Nah, ternyata omset paling tinggi yaitu ada 39.250.000 yaitu punya si Jusi. Untuk omset yang paling paling rendah itu kebalikannya, yaitu dengan menggunakan rumus min. Kita masukin lagi sama kayak tadi, min, min, buka kurung. Nah, kita masukin total omset. Nah, tutup kurung lagi, enter. Nah, ternyata omset paling rendah itu 23 juta, yaitu punya si Jamila. Terus jumlah omset karyawan. Nah, jumlah omset karyawan ini kita menggunakan rumus sum if. Eh, Kalau kita ingin kan ini datanya karyawan nih, berarti berdasarkan jenis kelamin atau gender. Nah, jadi kita akan menghitung jumlah omset karyawan dari laki-laki. Langsung saja kita masukin rumusnya, sum if kurung range. Dia minta range-nya nih. Nah, range-nya kita akan meminta nih jumlah omset dari total omset ini. Nah, kita kasih koma, baru dia minta kriteria nih. Kriterianya ini misalnya kita mencari rumus L, berarti
tanda petik, jangan lupa tanda petik karena kita akan memasukkan huruf. Berarti L, sebentar, L, tanda petik lagi, apa ini? Masuk, sebentar, sebentar. Oke, saya sedikit lupa. Masuk. Hah? Masuk itu ada ya. Terserah. Yang mana kau nak? Yang mana? Apa? Udah. Oke. Eh, Jadi ini nih, karena kita menghitung jumlah omset karyawan, berarti itu sesuai gender. Karena omset karyawan berarti kita akan menghitung jumlah omset dari laki-laki. Kita masuk ini, berarti range-nya yang ini L atau P, kita masuk ini. Karena kita ingin kriterianya yaitu L, berarti laki-laki. Karena jadi kita masukin tanda petik L. Jangan lupa menggunakan tanda tanda apa tanda petik karena kita menggunakan huruf. Lalu koma. Nah, kita akan menghitung jumlah omset dari keseluruhan laki-laki. Nah, baru tutup kurung, enter. Nah, dapat nih. Ternyata jumlah omset dari karyawan yaitu 97.250. Nah, sama kayak yang ini, yang di atas, eh, jumlah omset karyawanti juga sama rumusnya. Sama dengan kita masukin sum if buka kurung, range-nya kita masukin range-nya, kita kan masukin L atau P-nya, tarik, baru koma, kita masukin ini kriterianya. Kan dia minta karyawati tuh, kita bikin P, tanda petik lagi, koma. Nah, kita hitung nih total omset dari jumlah perempuan. Nah, dapat nih ternyata jumlah omset karyawati ada 52 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung nih banyaknya pegawai yang lulus. Bisa kita gunakan rumus rumus count if itu sama dengan count if buka kurung range-nya nih range-nya eh, kita ambil nih dari status ini kan kita akan menghitung berapa banyak yang lulus hasil range-nya baru koma. Nah, dia minta nih di sini nih ada kriterianya yaitu tanda petik. Nah, kan kita akan mencari pegawai yang lulus baru kita masukin lulus lulus tanda petik lagi tutup kurung. Nah, baru enter. Nah, ternyata banyaknya pegawai yang lulus itu ada 2 orang. Nah, sesuaikan sama datanya ini. Ada 2 orang. Nah, udah dapat nih eh, rumus Excel. Jadi, setelah sudah kita pelajari nih ada 8 rumus Excel. Yaitu dari sum, average, if, rank, count, max, min, sum if, dan count if. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Semoga bermanfaat. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.